Kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di gedung Mahkamah Konstitusi. Naya, hingga siang hari ini sudah ada penambahankah jumlah gugatan sengketa pilkada yang diterima oleh MK? Ya, selamat pagi Caca dan juga pemirsa. Hingga saat ini atau hingga pagi hari ini memang sudah ada tambahan, artinya semakin banyak gugatan yang dikirimkan di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya sudah ada 170 gugatan, di mana 135 gugatan ini merupakan gugatan dari kepala daerah yang kalah dalam Pilkada 2024. Ini dari Bupati, kemudian sekitar 35 ini merupakan dari Wali Kota. Berbicara mengenai pilkada, untuk Pilkada Jakarta sendiri juga memang sepertinya akan ada gugatan yang nanti akan dilayangkan oleh tim paslon nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono. Jika kita melihat konfirmasi tadi tim kami telah menghubungi secara langsung dari tim koordinator Ramdan Alamsyah yang mengatakan bahwa saat ini tim kuasa hukum dari tim Ridho sedang melakukan persiapan baik berupa data, pelengkapan data, kemudian juga bukti-bukti yang nantinya gugatan tersebut akan dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya jika kita review ke belakang, KPU DKJ ini telah menetapkan hasil rekapitulasi dari tingkat provinsi Pilkada Jakarta, di mana memang dimenangkan oleh paslon nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan jumlah suara sekitar 50,07%. Di mana pada saat rapat pleno tersebut juga terjadi dinamika, di mana dari saksi paslon nomor urut 1 ini menyampaikan keberatan karena diduga adanya kecurangan-kecurangan, ataupun salah satu contohnya adalah Caca ini di TPS 08 yang disampaikan oleh saksi 01 yaitu Ramdan Alamsyah mengatakan bahwa di TPS 08 di daerah Pinaranti ini terjadi penyalahgunaan surat suara, dan juga salah satunya adalah mempermasalahkan terkait surat C6 atau pemberitaan yang tidak didistribusikan secara baik. Kemudian juga kemarin juga diwarnai oleh aksi walkout, sehingga memang rencananya tim Ridho ini akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga tadi mengatakan bahwa jika persiapannya memang semua datanya sudah lengkap, kemungkinan maksimal untuk kalau hari ini malam hari akan disampaikan, atau maksimal besok akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, karena memang secara aturannya sejak hasil penetapan rekapitulasi tingkat provinsi diberikan waktu kepada pemohon atau kepada calon kepala daerah untuk menyampaikan gugatan ini selama 3 hari. Artinya jika hasil rekapitulasi ini dilakukan di hari Minggu kemarin, ada waktu dari hari Senin, Selasa dan juga Rabu untuk menyampaikan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Lalu pertanyaannya seperti apa nanti mekanismenya gugatan sampai ke MK sampai nanti gelar perkara. Nantinya setelah gugatan sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian dilihat oleh MK, akan dilakukan review dan akan diberikan waktu kembali 3 hari untuk melakukan perbaikan dan juga untuk melengkapi data-data surat gugatan. Setelah dirasanya lengkap dan juga sudah sesuai dengan persyaratan, akan dimasukkan ke dalam buku register perkara konstitusi. Kemudian setelah itu baru akan direview kembali. Setelah mendapatkan akte bukti perkara konstitusi, barulah nanti Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan surat gugatan ini kepada KPU DKJ. Kemudian nanti akan dijadwalkan sidang dan juga gelar perkara. Dan jika kita melihat merujuk dari aturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2024, ini memang maksimal perkara ini akan berlangsung selambat-lambatnya adalah 45 hari sejak bukti ini atau BKRT ini akan dikeluarkan. Artinya ada waktu 45 hari untuk bisa menyelesaikan sidang perkara gugatan perselisihan pemilihan suara. Dan untuk itu jika ada 2 kemungkinan, jika memang nanti gugatan dari pemohon ini ditolak, artinya KPUD Jakarta ini harus menyiapkan waktu untuk bisa melakukan penetapan siapa gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta terpilih, artinya sesuai dengan hasil rekapitulasi sebelumnya. Ataupun kemungkinan kedua, jika memang gugatan diterima, ini memang artinya Pilkada Jakarta ini akan dilakukan 2 putaran. Jika kita melihat Pilkada 2024 memang untuk DKJ ini berbeda, karena secara aturannya sendiri hanya
hanya Provinsi DKJ sendiri atau Jakarta sendiri yang bisa melangsungkan pilkada 2 putaran. Dan kita masih melihat perkembangan dan juga menantikan apakah hari ini dari tim pemohon, yaitu dari tim paslon nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono akan datang ke Mahkamah Konstitusi untuk langsung melayangkan gugatannya dan bagaimana pernyataan langsung dari MK terkait banyaknya memang gugatan pilkada 2024 yang hari ini juga bisa dilihat di belakang saya akan memberikan gambaran kepada Caca seperti apa prosesnya. Di belakang saya ini merupakan tempat konsultasi di mana nantinya bagi pihak-pihak yang ingin melayangkan gugatan biasanya sebelumnya akan melakukan konsultasi dulu ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat kemudian salah satu item-item yang dibutuhkan seperti penjadwalan, kemudian apa saja berkas-berkas yang harus dilengkapi karena memang Caca sebelumnya dari pihak salah satu perwakilan tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil pada hari Senin lalu juga telah datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan konsultasi perihal jadwal, kemudian persiapan dokumen-dokumen lainnya yang nantinya tentunya ini dipersiapkan untuk mendaftarkan secara resmi gugatan dari tim paslon nomor urut 1 ke Mahkamah Konstitusi. Caca. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Nova Nayantaka atas laporannya langsung dari Gedung MK Jakarta.